Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada mahasiswa-mahasiswi yang sudah berhadir pada kegiatan perkuliahan online pemrograman visual hari ini. Saya ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini. Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kita berusaha menjaga kesehatan kita masing-masing ya, walaupun aturan PPKM sudah mulai longgar. Baik, saya akan coba memulai menyampaikan materi kita hari ini. Materi yang akan kita bahas mengenai logika pencabangan di pemrograman Delphi. Nah, namun sebelum itu saya ingin mengetahui pemahaman kalian tentang materi kita di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita telah membahas tentang apa itu prosedur dan function. Nah, jadi apa itu prosedur dan function, dan siapa yang tahu perbedaan dari keduanya? Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya Kak Lutfi ingin menjawab tentang pengertian function dan prosedur. Prosedur dan function adalah suatu subprogram yang dapat menjalankan program tertentu yang dapat dibuat secara terpisah. Sedangkan perbedaannya adalah prosedur tidak dapat menghasilkan nilai balik, sedangkan function memiliki nilai balik. Tinggi ya. Pak, itu jawabannya. Ya, betul. Benar sekali ya. 100 untuk Lutfi ya. Ya, bagus sekali jawabannya. Oke, satu lagi saya ingin tahu. Kalau tadi kan apa itu prosedur dan function, begitu juga dengan perbedaan dari keduanya. Nah, tahu nggak kalian apa kegunaan prosedur dan function itu dalam pemrograman, terutama dalam pemrograman visual ini? Ya, silakan. Siapa? Belum izin menjawab Pak, Muhammad Kahfi. Ya, silakan Kahfi. Ya, jadi kegunaan prosedur dan function ini yaitu dapat digunakan berulang kali. Cukup memanggil nama prosedur atau functionnya tanpa harus menulis coding yang sama berulang kali, Pak. Ya, itu juga betul sekali ya. Oke, bagus sekali tentang pemahaman kalian tentang materi di pertemuan sebelumnya. Ya, saya senang bisa mengetahui progres belajar kalian. Oke, berarti kita bisa lanjutkan untuk menyampaikan materi pada hari ini tentang logika pencabangan. Nah, logika pencabangan itu sendiri kalau di pemrograman Delphi yang paling umum adalah menggunakan perintah if then, gitu ya. If then, nanti beberapa variasinya nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah pemrograman visual CPMK pertama. Mahasiswa memahami gambaran umum pemrograman visual. CPMK kedua, mahasiswa memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek Delphi. CPMK ketiga, mahasiswa memahami ide project manager, object inspector, form manager, form designer, dan code editor. Untuk CPMK 4, mahasiswa memahami tipe data, variabel, dan operator. CPMK kelima, mahasiswa dapat merancang desain interface antar muka form. CPMK keenam, mahasiswa memahami konsep prosedur dan function.
CPMK 8, mahasiswa memahami konsep dasar logika pencabangan dan pencabangan bersarang atau nested if. CPMK 9, mahasiswa memahami konsep dasar logika perulangan dan perulangan bersarang. CPMK 10, mahasiswa memahami konsep dasar validasi data entry. Dan CPMK 11, mahasiswa memahami konsep dasar error handling dan debugging. Untuk penilaian mata kuliah pemrograman visual, bentuk penilaiannya antara lain tugas individu atau mandiri dengan bobotnya 20%, tugas kelompok dengan bobot 20%, lalu nanti dari tugas kelompok itu ada beberapa yang akan dipresentasikan berupa presentasi kelompok, dan di situ juga akan dinilai keaktifannya dengan bobot 30%. Lalu untuk ujian UTS dan UAS itu bobotnya adalah 30%. Oke. Nah ini untuk pengantarnya bahwa kita ketahui bersama gitu ya. Kita ketahui bersama bahwa pemrograman, hampir semua pemrograman gitu ya, itu dia mempunyai karakteristik berupa sekuensial, istilahnya sekuensial, atau kalau kita bilang adalah berurutan. Nah, berurutan ini maksudnya adalah kalau misalkan kita mengetik suatu coding, suatu perintah gitu ya, maka perintah tersebut akan dijalankan berdasarkan urutan baris keberapa. Jadi contoh misalkan saya punya 5 baris coding di sini, ya, saya punya 5 baris coding, maka program akan menjalankannya satu persatu mulai dari atas, berurutan gitu ya. Jadi baris pertama dulu dijalankan, ketika selesai lanjut baris 2, ketiga, keempat, dan kelima. Itu adalah karakteristik hampir di semua program. Jadi dia struktur berurutan, istilahnya sekuensial. Nah, terkadang kita memerlukan gitu ya, suatu program itu loncat gitu ya. Loncat atau ke urutan baris tertentu. Nah, jadi kalau kita menemui kasus seperti itu, maka ini yang disebut sebagai pencabangan. Maksudnya solusinya adalah berupa pencabangan. Jadi dengan logika pencabangan kita bisa merubah urutan yang sekuensial tadi, urutan yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu bisa aja berubah menjadi misalkan 1, 2, 4, 5. Seperti itu gitu ya. Jadi mungkin ada baris yang dilewatin. Nah, itu adalah gambaran umum tentang logika pencabangan. Jadi ini saya kasih contoh gambar gitu ya. Saya contoh gambar ada mobil di persimpangan gitu ya. Mobil merah Mercy. Kelihatan nggak kalian Mercy-nya? Ya. Nah, mobil merah Mercy ini ketika menemui persimpangan jalan gitu ya, dia harus pilih ke kanan atau terus. Nah, seperti itu. Maka ini logikanya sama seperti logika di pemrograman. Mau pilih apa, ke kanan, ke kiri, atau terus gitu ya. Nah, itu sama persis caranya. Asal nanti ada kondisi tertentu yang menentukan bahwa ini harus lurus, bahwa ini harus ke kanan. Contoh misalkan, kalau di jalanan kan ada tuh jalan lurus, apa ya? Ada yang tahu nggak tuh? Oh, biasanya pesannya gini, lurus jalan terus. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya berupa kondisi juga.
Itu salah satu contoh kondisi. Jadi kalau misalkan ketemu nih kita memang mau lurus, ada lampu merah misalkan, maka ya kita bisa aja langsung lurus gitu ya. Kalau untuk kondisi contoh gambar gini ya. Tapi kalau misalkan ada juga kondisi di lampu merah, tulisannya seperti ini, ikuti rambu-rambu lalu lintas, gitu ya. Nah, artinya apa? Mau belok, mau lurus, itu nggak peduli, harus ikutin lampu lalu lintas saat itu. Jadi kalau misalkan lagi merah, walaupun kita lihat lurus nih jalanan kosong gitu ya, ya kita harus stop, gitu. Kalau lampu merah. Nah, kira-kira itu gambaran nyata gitu ya, gambaran yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, itu kita bisa terapkan juga ke dalam pemrograman. Cara kerjanya sama persis gitu ya. Oke, kita akan coba masuk ke yang lebih teknis. Ya, kita masuk ke bagian kontrol program. Nah, untuk kontrol program pencabangan, itu dia punya beberapa bentuk. Nah, saya akan coba menyampaikan dua bentuk saja. Nah, bentuk umum yang pertama, itu adalah perintah menggunakan if, then. Gitu ya. If, then. Jadi kalau misalkan penulisannya seperti ini, if, kondisi, then, lalu ada di bawahnya perintah, pernyataan, atau statement. Itu istilahnya. Jadi kondisi di sini itu sama seperti kayak rambu-rambu lalu lintas tadi. Kondisi tertentu yang kalau dia bernilai benar akan dijalankan. Perintah-perintah yang ada di bagian then. Seperti itu ya. Nah, jadi apa? Untuk kondisi ini, di bagian kondisi ini dia bernilai boolean. Boolean itu artinya bernilai benar atau salah, true atau false. Udah, dua itu aja pilihannya. Jadi kita nggak usah repot gitu ya. Nilainya apa? Cuma dua aja dikasih pilihan. Benar atau salah. Kalau kondisinya bernilai benar, maka perintah dijalankan. Kalau kondisinya salah atau false ya, maka perintah tidak akan dijalankan selamanya. Gitu. Nah, biar lebih paham, saya akan coba memberikan contoh codingan sederhana. Ya. Saya punya 6 baris coding menggunakan bahasa Delphi ya, Pascal Delphi. Nah, di baris pertama saya membuat suatu variabel. Variabel namanya hitung. Variabel hitung saya isi nilainya 0. Ya, angka ya, nilai angka 0. Lalu saya punya variabel A dan B. A dan B masing-masing saya isi nilainya 4 dan 5. Nah, lalu saya bikin logika pencabangan pakai if ya, perintah if. Jika A kurang dari B, itu artinya jika 4 kurang dari 5, gitu ya, then ini mungkin bisa kita artikan maka, gitu ya, maka variabel hitung yang tadinya nilainya 0, ya, variabel hitung yang tadinya nilainya 0, itu kita ganti atau kita isi dengan nilai penjumlahan antara variabel A dan B. Seperti itu. Nah, lalu di baris terakhir ini adalah menampilkan hasil variabel hitung. Seperti itu. Nah, kalau kita ambil contoh kasus ini, A sama dengan 4, B sama dengan 5, maka kondisi A kurang dari B ini benar atau salah? 4 kurang dari 5, benar atau salah menurut kalian?
Ya, silakan. Siapa yang mau? Apakah 4 kurang dari 5? Nah, itu pertanyaan sederhananya seperti itu. Masih ragu menjawab ya? Oke, saya bantu jawab deh. Ya, 4 kurang dari 5 itu benar. Ya, 4 kurang dari 5 itu adalah benar. Ya, pasti kan? Nah, kalau kondisinya benar, 4 memang kurang dari 5, Pak, gitu ya. Maka kita akan mengganti nilai variabel hitung. Hitung tadi nilainya adalah 0. Sekarang kita ganti, karena ini benar ya, kita akan ganti nilai variabelnya 4 ditambah 5. 4 ditambah 5 berarti 9 kan. Nah, berarti kalau kita tampilkan ke dalam edit text, maka yang muncul adalah angka 9. Jadi 9 tadi adalah hasil perhitungan dari 4 tambah 5. Seperti itu. Oke, sekarang misalkan kita ubah A sama dengan 6, B sama dengan 2. Kita balik. Jadi ceritanya A-nya lebih besar dari B. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai variabel hitung sekarang? Ya, betul. Jawabannya adalah 0. Nah, kenapa 0? Ya, karena variabel hitung tadi itu adalah yang ditampilkan adalah nilai awalnya. Jadi tidak berubah. Karena perintah penjumlahan ini itu tidak pernah dilaksanakan. Tidak pernah dilaksanakan. Jadi artinya nilai variabel yang awalnya 0, maka yang ditampilkan tetap 0. Gitu ya. Nah, itu maksudnya bahwa suatu baris perintah itu bisa dilewatin. Jadi penjumlahannya diabaikan, seperti itulah. Ya. Jadi bukan berarti nanti nilainya jadi 6 tambah 2 jadi 8. Tidak, tapi tetap jadi 0. Karena apa? Karena tadi kondisinya tidak terpenuhi. 6 lebih besar dari 2. Nah, kalau lebih besar dari 2, berarti false atau salah. Kondisinya salah. Kalau salah, maka perintah penjumlahan A dan B tidak pernah dilakukan atau diabaikan saja. Akhirnya, yang ditampilkan adalah nilai awal dari variabel hitung itu sendiri, yaitu 0. Ya, seperti itu. Oke, bagus, pertanyaannya betul semua. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke bagian bentuk umum kedua. Untuk kontrol program bentuk umum kedua, masih sama-sama menggunakan if then, tapi ada tambahan perintah else. Ya, ada perintah else atau lainnya gitu ya. Nah, untuk kondisi sama persis seperti bentuk umum pertama, perintahnya pun sama gitu ya. Yang ada di then ini perintah pertama, hanya saja ada tambahan else, di sini ada perintah kedua atau perintah yang lainnya, seperti itu ya. Oke, saya akan buatkan contohnya di bawah. Di sini saya punya contoh 9 baris coding, 8 ya, 9 dengan baris kosong. Nah, dengan contoh codingan yang ini, itu sama persis, mirip dengan yang bentuk umum pertama, hanya saja di sini kita tambahkan perintah else. Ya, kalau tadi kan A tambah B, hitung sama dengan A tambah B. Sekarang saya tambahkan perintah yang lain, yaitu untuk pengurangan. Ya, pengurangan.
Jadi variabel hitung akan diisi dengan pengurangan A kurang B, seperti itu. Contoh kita ya. Misalkan berapa ya enaknya ya? Misalkan A sama dengan 2. Ya. A sama dengan 2, B sama dengan 3. Itu kan berarti A kurang dari 2 kurang dari 3. Ya. 2 kurang dari 3. Dan ini adalah benar. Pertanyaannya adalah berapakah nilai variabel hitung? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Ragu-ragu ya. Oke, kalau misalkan kondisinya terpenuhi, itu berarti penjumlahan yang dilakukan. Jadi kalau misalkan tadi A 2, B-nya 3 gitu ya, berarti 2 kurang dari 3. Itu benar. Maka kita tinggal jumlahkan saja A dan B-nya. Berarti nilai hitung adalah 5. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Pengurangannya tidak akan pernah dijalankan. Ya. Jadi nilai hitung adalah 5. Sekarang coba kita balik nilainya, angkanya. Kalau misalkan A itu 6, sedangkan B-nya adalah 2, ya, A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 2, berapakah nilai variabel hitung? Ya, silakan. Ada yang tahu? 4 lah, Pak. Ya, betul. Betul sekali. Jadi karena apa? Kenapa jadi 4 gitu ya? Karena yang dijalankan adalah yang bagian pengurangan. Di sini kondisinya adalah mengecek jika 6 kurang dari 2. Nah, padahal 6 adalah lebih dari 2. Karena kondisinya di sini adalah false atau salah, maka yang dijalankan adalah di bagian perintah else. Yang ada di bagian else ini yang dijalankan. Jadi yang dilakukan adalah pengurangan. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Maka nilai variabel adalah 4. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk memahami logikanya sebenarnya sederhana. Tinggal kita latihan saja ya. Oke. Ini adalah bentuk umum kedua. Nah, sekarang kita akan coba lanjut ke bagian latihan. Di sini saya akan membuat suatu studi kasus gitu ya, tentang masalah batasan umur. Misalkan nih kita lagi di bioskop. Nah, ya, untuk kasus di bioskop kan ada aturan film-film tertentu nih boleh ditonton oleh usia tertentu juga. Nah, jadi misalkan umur penonton kalau lebih dari atau sama dengan 17 tahun, maka penonton diperbolehkan menonton film tersebut, gitu ya. Nah, tapi apabila kurang dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan nonton. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika umur penontonnya adalah 15? Nah, ini saya sertakan contoh codingnya. Jadi kalau misalkan umurnya 15, dengan logika pencabangan seperti ini tadi, ada if, then, else. Sekarang kalian pilih, kira-kira pernyataan mana yang akan muncul? Ya, siapa yang tahu? Silakan. Pertanyaan Anda tidak dapat menonton, Pak, karena umurnya 15 tahun. Ya, betul. Pasti yang muncul adalah
Anda tidak boleh menonton. Karena tadi kondisinya adalah salah. Ya. Kondisi yang dicek itu adalah yang lebih dari sama dengan 17. Kalau misalkan tidak termasuk dari kondisi ini, maka yang muncul adalah Anda tidak boleh menonton. Ya, bagus sekali. Ya, nah dari contoh-contoh struktur kontrol program tadi baik bentuk 1 dan bentuk 2, dan saya juga menyertakan beberapa latihan gitu ya, dan saya lihat kalian sudah mulai memahami. Maka untuk sebagai pemantapan gitu ya, pemantapan saya akan memberikan tugas ya. Nah, silakan untuk tugasnya sendiri nanti saya mengambil contoh suatu aturan pengembalian buku ya di perpustakaan biasanya. Nah, nanti kalau misalkan anggotanya terlambat mengembalikan, nanti dia dinyatakan kena denda. Tapi kalau misalkan tidak terlambat, anggotanya dinyatakan tepat waktu. Seperti itu. Ya, baik. Silakan saya sediakan waktu untuk bertanya. Untuk pengumpulan tugasnya di mana, Pak? Sama pengerjaannya di Word kah atau di atas folio? Oke, ya baik. Baik, untuk pengumpulan tugasnya sendiri, itu saya persilahkan untuk diketik di Microsoft Word ya. Jadi dalam bentuk Microsoft Word. Lalu nanti dikirimkan via email saya yang seperti biasa gitu ya, yang saya sudah bagikan. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi juga tentang materi yang sudah kita bahas hari ini? Apa sudah jelas atau belum? Untuk urutan sendiri sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Oke, baik. Ya, teman-teman yang lain Pak. bagaimana? Jelas ya? Oke. Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Nah, nanti mungkin kalau misalkan masih ada yang malu gitu ya, bertanya langsung, ada yang belum jelas sebenarnya, tapi mungkin malu bertanya langsung di sini, nanti boleh kita gunakan chat ya, boleh di chat di grup atau chat pribadi, bagian-bagian mana saja yang belum jelas gitu ya. Nanti akan saya coba jelaskan sedikit. Ya, mungkin itu. Jadi saya harap tugas mandirinya kalian kerjakan ya, karena ini sebagai latihan kalian, pemahaman kalian, sekalian juga nanti untuk penilaian juga. Ya, baik. Kalau misalkan untuk materi hari ini sudah kalian pahami, kita cukupkan saja gitu ya perkuliahan kita hari ini. Saya minta maaf gitu ya sebelumnya kalau misalkan dalam penyampaiannya ada candaan gitu ya atau kata-kata yang kurang pantas. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.